Halo, selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi di Bubur Sambal bersama Circle Solution. Sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan. Perkenalkan, nama aku Jana Aprilia, aku adalah tim finance dari Circle. Di Bubur Sambal kali ini, aku ingin membahas tentang manajemen keuangan bisnis in general, terutama untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis atau sudah menjalani bisnis. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan-tambahan insight atau sekedar menjadi reminder untuk teman-teman. Pada bahasan kali ini, aku akan mencoba menjawab 3 pertanyaan seputar bisnis pada umumnya. Yuk, langsung kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, saat memulai berbisnis, kita perlu memiliki modal. Bagaimana cara memanfaatkan modal bisnis dengan baik dan apa saja keperluan bisnis yang butuh modal? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, aku ingin nge-quote satu kalimat dari Sun Tzu. Dia adalah seorang strategi militer yang terkenal, yaitu know yourself and you will win all battles. Jadi maksudnya, sebelum memulai bisnis, kamu harus tahu dulu ya pastinya apa sih bisnis yang mau kamu jalanin. Setelah itu, kamu perlu list down strength serta limitation yang kamu miliki sehubungan dengan bisnis yang ingin atau sedang kamu jalanin. Setelah kamu sudah punya list lengkapnya, barulah kamu alokasikan modal yang kamu miliki dengan strength dan limitation tadi. Misalnya, kamu punya modal 100%. Misalnya 60% modal kamu butuhkan untuk stok barang yang ingin kamu jual atau produksi baju atau hal apapun yang terkait dengan produksi. Yang pastinya ini nggak boleh diganggu-gugat ya, soalnya kan ini inti dari bisnis kamu. Kalau nggak, nanti takutnya customer kecewa kan. Nah, dari situ masih ada sisa 40% dari modal kamu. Nah, kamu bisa pakai sisa 40% modal ini dan kamu efisiensikan untuk memperkuat limitations kamu. Let's say kamu ingin punya bisnis kuliner, kamu punya strength yaitu punya banyak waktu dan sudah punya produk yang ingin dijual, tapi kamu kesulitan untuk mengelola order dan pengirimannya. Maka, kamu bisa fokus untuk mempersiapkan barangnya atau produknya, mempersiapkan foto dan strategi marketingnya sendiri. Lalu kamu memakai jasa untuk mengelola order dengan memakai website yang sudah terhubung dengan jasa pengiriman. Perlu kalian ingat juga, semua hal ini sifatnya fleksibel ya. Bisa kalian tuker-tuker, pokoknya rule utamanya itu fokusin modal kalian buat hal-hal produksi dan hal-hal yang menjadi limitation kalian. By the way, Circle punya semua loh solusi-solusi dari masalah kalian untuk mempermudah selling. Kalian bisa cek Instagram Circle untuk info-infonya. Nah, sekarang kita mau lanjut pertanyaannya lagi itu, kira-kira modal bisnis di awal itu apa aja sih? Kalau menurut aku ini ada banyak banget ya, apalagi bisnis kan macam-macam dan karakteristiknya beda-beda. Cuman bentukan besarannya itu ada 4. Menurut aku tuh 1 modal untuk produksi, kedua untuk operations, 3 untuk marketing, dan keempat itu untuk after sales. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana cara mengatur cash flow dalam berbisnis? Untuk menjawab pertanyaan ini, simple jawabannya adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi singkat kata, cash flow yang baik ketika cash in atau pemasukan lebih besar daripada cash out atau pengeluaran, sehingga bisa dikatakan arus kas positif. Peribahasa ini sih tentunya udah amat common dan aku yakin kita semua pasti tahu. Nggak hanya untuk keuangan pribadi, tapi untuk berbisnis pun peribahasa ini juga cocok. Jadi pakailah peribahasa ini sebagai dasar dalam mengelola cash flow dalam berbisnis. Dari sini pasti kalian akan jadi lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan keuangan. Biasakan untuk berbisnis secara aman. Jadi kalau misalnya nih kamu belum kenal dan yakin dengan klien kamu, utamakan untuk menerima pembayaran di muka sebelum memproses order. Itu. Atau misalkan dari sisi pengeluaran atau pembayaran, apabila memungkinkan, lakukan pembayaran secara tempo atau berkala. Tapi tentunya hal ini harus didiskusikan dulu ya sama partner bisnis kamu. Selanjutnya itu disiplin. Jadi disiplin itu artinya dari sisi kolektivitas uang masuk maupun dari sisi kewajiban untuk membayar hutang. Berbisnis yang baik tuh gak cuma ditandai dengan cash flow yang baik, tapi juga etika bisnis yang baik loh. Terus selanjutnya adalah alokasikan keuntungan atau profit dengan bijaksana. Jadi jangan di saat cash lagi tebel, terus gegabah melakukan spending yang kurang bijaksana gitu. Berani boleh, tapi jangan nekat. Tetap lakukan perhitungan dengan matang.
Yang terakhir, melakukan pencatatan arus kas dengan teliti beserta dokumen pendukungnya. Hal ini tuh penting banget karena kita jadi bisa tahu seperti apa sih posisi kas bisnis kita dengan lebih akurat. Kita juga bisa tahu kondisi perusahaan kita tuh sebenarnya lagi kayak gimana, kayak gitu. Nah, hal ini cukup berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir itu adalah, apakah rekening untuk bisnis perlu dipisahkan dengan rekening pribadi dan kenapa? Aku mau menjawab pertanyaan ini pakai peribahasa lagi. Jawabannya itu adalah, satu kapal tidak mungkin memiliki dua nahkoda, sama dengan satu rekening gak bijak kalau digunain untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Dan menurut aku ini sifatnya mutlak. Mengapa? Ya ada banyak sekali alasannya. Tapi yang utama, untuk memisahkan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Kedua, agar bisa melihat performa perusahaan dengan lebih optimal, sehingga terjadi proses reporting yang akurat. Dan setelah kita punya report yang akurat, kita juga bisa melihat performa bisnis kita dengan lebih optimal, dan kita juga bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Ketiga, setelah kita punya report yang akurat ini, mempermudah kita pastinya untuk menghitung berapa besar sih pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pajak dong, gitu. Dan yang keempat, pastinya buat kelihatan lebih profesional sama lebih trustable lah, orang jadi bisa lebih percaya sama kita. Dan yang terakhir adalah supaya kita mengamankan dana usaha. Jadi dana-dana yang ada itu gak akan kepake dan kecampur dengan keperluan-keperluan pribadi. Segitu sih, sekian sharing dari aku. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat atau bisa memberikan insight buat teman-teman, atau sekedar bisa menjadi pengingat. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa cek Instagram Circulo Solution. Di situ kita banyak banget share tips and trick dalam berbisnis, dan bisa juga langsung DM ke IG Circulo ya. Thank you for listening. Selamat berbuka nanti buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya untuk bubur sambal selanjutnya. Bye bye. Thank you.